Selamat sore rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan tanggapan dalam bentuk video reaction sehubungan dengan telah dilaksanakannya uji kelayakan atau fit and proper test oleh Komisi 3 DPR RI berkaitan dengan calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak yang diajukan oleh Komisi Yudisial tanggal 27 Agustus 2024. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan ikuti sama-sama video ini dan kami akan memberikan tanggapannya berikut ini. Kita lanjutkan. Khusus Pajak atas nama Dr. Diana Malemita Ginting. Ibu sehat, Bu? Terima kasih atas kehadiran Ibu memenuhi undangan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, kita disehatkan Allah hingga siang hari ini bisa berkarya sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Sebagaimana jadwal pada hari ini kita akan melaksanakan uji kelayakan calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung Selasa tanggal 27 Agustus 2024. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, uji kelayakan kita mulai. Kami sekali lagi ingin menyampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 7 disebutkan syarat-syarat hakim karir dan non-karir sebagaimana berikut. Hakim karir syaratnya warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lainnya yang mempunyai keahlian di bidang hukum, berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban, berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dari data yang masuk ke Komisi 3 dan kami Komisi 3 telah melakukan evaluasi, kami menemukan ada 2 hakim agung, maksud kami ada 2 calon hakim agung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur Pasal 7 Undang-Undang Mahkamah Agung. Rekan-rekan, pimpinan rapat baru saja menyebutkan 2 calon hakim agung yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Mahkamah Agung. Dan menurut kami, nama-nama tersebut atau mereka adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Hakim L.Y. Harisi Advianto dan Hakim Tri Hidayat Wahyudi. Kami lanjutkan. Untuk itu, karena tidak memenuhi syarat formil dari syarat pencalonan, maka kami perlu menanyakan kepada rekan-rekan yang hadir, apakah rapat kelayakan ini kita lanjutkan atau kita tunda? Rekan-rekan, perlu kami sampaikan kenapa pimpinan rapat Komisi 3 DPR RI mengatakan 2 calon hakim agung yang tidak memenuhi syarat formil. Menurut kami, 2 calon hakim agung tersebut adalah 2 calon hakim agung yang semuanya berasal dari hakim pengadilan pajak. Dan menurut kami, 2 calon hakim agung tersebut adalah 2 calon hakim agung yang masih aktif di pengadilan pajak, dan mereka adalah Hakim L.Y. Harisi Advianto yang hanya punya pengalaman 8 tahun dan Hakim Tri Hidayat Wahyudi yang hanya mempunyai pengalaman kurang lebih 14 tahun. Kami lanjutkan. Selanjutnya kami persilakan Pak Beni Kaharman. Baik, terima kasih Pak Ketua.
Kalau informasi ini betul, ya ini sungguh mengagetkan saya. Rekan-rekan, salah satu anggota Komisi 3 DPR RI mengatakan kalau informasi ini betul, tentu ini sangat mengagetkan saya. Faktanya informasi ini betul, karena memang ada 2 calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak yang berasal dari Hakim Pengadilan Pajak aktif yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Mahkamah Agung, dan mereka adalah Hakim aktif Pengadilan Pajak LY Harisy Advianto dan Hakim aktif Pengadilan Pajak Tri Hidayat Wahyudi. Kami lanjutkan. Oleh sebab itu, saya usul supaya dikembalikan ke Komisi Yudisial untuk diklarifikasi lagi kebenaran informasi tadi. Sebab saya setuju dengan Pak Wakil Ketua, pansel itu tidak boleh mengesampingkan undang-undang dengan alasan apapun, termasuk alasan diskresi. Rekan-rekan, menurut kami alasan kenapa Komisi Yudisial menggunakan diskresi, dan diskresi itu didasarkan atas pasal 22 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, adalah karena Komisi Yudisial berupaya untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka memenuhi permintaan calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung, sehingga dengan demikian Komisi Yudisial berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi kewajiban tersebut. Namun menurut kami hal itu tentunya tidak mengesampingkan koridor-koridor atau batasan-batasan yang telah diatur di dalam hukum positif. Apalagi kemudian hukum positif itu telah diatur di dalam undang-undang. Oleh karena itu, sepanjang memang tugas dan tanggung jawab KY adalah merekrut calon Hakim Agung, namun proses rekrutmennya itu tidak boleh melanggar koridor yang telah diatur dengan jelas. Karena apabila diatur, maka proses rekrutmennya akan cacat formil atau cacat prosedural. Sehingga apabila itu sudah menjadi cacat formil atau cacat prosedural, maka hakim-hakim yang akan diusulkan untuk mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan menjadi tidak pantas untuk dijadikan hakim di Mahkamah Agung. Ini juga tentu menjadi masukan kepada kedua hakim ini, yaitu Hakim LY Harisy Advianto dan Hakim Tri Hidayat Wahyudi, khususnya kepada Hakim LY Harisy Advianto yang selalu berulang-ulang menekankan pada persidangan di mana beliau praktek sehari-hari maupun jawaban-jawaban beliau pada saat mengikuti wawancara terbuka atau interview terbuka di Komisi Yudisial, di mana beliau selalu mengatakan bahwa yang paling penting bagi kami di pengadilan pajak itu adalah kebenaran substantif atau kebenaran material. Namun menurut kami hal itu tidak seluruhnya benar, karena yang paling utama itu selain kebenaran substantif atau material, kebenaran formil juga harus dipenuhi. Karena tidaklah mungkin bisa tercapai kebenaran material atau substantif apabila kebenaran formil diabaikan. Nah, mungkin ini menjadi salah satu catatan atau masukan kepada beliau, khususnya Hakim LY Harisy Advianto, supaya bisa memahami bahwa kebenaran formil itu sama pentingnya dengan kebenaran material. Apalagi ketika di Komisi Yudisial, pada saat wawancara terbuka atau interview terbuka, yang bersangkutan Hakim LY Harisy Advianto tidak bisa memberikan pendapat mengenai mazhab hukum acara yang dilakukan atau diterapkan oleh Majelis 7A dan 7B, di mana dalam perkara kepabeanan, apabila permohonan banding diajukan terlebih dahulu dan pembayaran pajak terutang dilakukan kemudian meskipun masih dalam 60 hari, namun menurut beliau tidak bisa memberikan pendapat karena itu adalah diskresi majelis hakim masing-masing. Padahal seharusnya beliau bisa memberikan pendapat, ya. Apalagi kalau beliau mengatakan kebenaran substantif, kebenaran material atau kebenaran substantif haruslah didahulukan. Sehingga seharusnya jawaban beliau itu bukan tidak mau memberikan tanggapan, tetapi harus menyatakan dengan tegas permohonan banding tersebut demi hukum harus diterima. Kami lanjutkan. Diskresi itu tidak ada di panitia. Diskresi di dalam penegakan hukum itu ya hakim. Hakim itu boleh mengesampingkan. Rekan-rekan, salah satu anggota Komisi 3 DPR RI dari Partai Demokrat menyampaikan sesuatu yang menurut kami sangat baik dan berharga, khususnya para insan yang berprofesi di bidang hukum. Beliau mengatakan bahwa diskresi hanya ada pada hakim,
karena kewenangan untuk membuat diskresi dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan oleh hakim, bukan dilakukan oleh panitia seleksi termasuk komisi yudisial. Dan menurut kami memang seharusnya ketika hukum positif itu telah diundangkan, maka setiap orang wajib tunduk termasuk komisi yudisial atau panitia seleksi komisi yudisial, sehingga tidak ada alasan kemudian untuk mendiskon pasal 7 huruf A dan B Undang-Undang Mahkamah Agung demi terpenuhinya permintaan Mahkamah Agung dan demi terciptanya kondite atau kinerja yang baik dari komisi yudisial karena mampu memenuhi permintaan Mahkamah Agung, atau sebaliknya mengesampingkan pemahaman dari komisi yudisial demi semata-mata mencapai target kinerja rekrutmen yang diminta oleh Mahkamah Agung dengan menggunakan diskresi dan mengesampingkan undang-undang. Menurut kami ini adalah hal yang perlu dicatat oleh komisi yudisial. Kami lanjutkan. Undang-undang boleh set aside untuk keadilan, tapi untuk panitia seleksi tidak boleh ada diskresi semacam itu. Rekan-rekan, menarik yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, bahwa tujuan hakim mengesampingkan peraturan perundang-undangan atau hukum positif adalah dalam rangka menciptakan keadilan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang ingin dicapai oleh panitia seleksi komisi yudisial? Apakah kemudian panitia seleksi komisi yudisial juga ingin menerapkan hukum dan keadilan, sama seperti hakim menerapkan hukum dan keadilan? Atau semata-mata ingin mencapai target rekrutmen saja, yaitu 3 calon hakim agung kamar tun khusus pajak, dan kalau diminta 3 lalu diberikan 3 maka kinerjanya adalah 100%, atau kalau mahasiswa pantas untuk diberikan nilai A. Apakah seperti itu? Menurut kami tidak demikian, karena memang koridor hukumnya sudah sangat jelas ya. Ketentuannya sudah diatur dalam hukum positif juga sangat jelas. Jadi tidaklah mungkin diskresi itu digunakan dalam rangka semata-mata untuk mengesampingkan peraturan perundang-undangan atau hukum positif demi terpenuhinya permintaan Mahkamah Agung atau demi menghindari stagnasi pemerintahan. Karena menurut kami meskipun tidak ada tambahan 3 calon hakim agung kamar tun khusus pajak, maka pemeriksaan di Mahkamah Agung tetap dapat dilaksanakan. Apalagi Hakim L.Y. Harisjadfianto mengatakan bahwa sebenarnya perkara pajak itu kan perkara yang kelihatan jumlahnya banyak, tapi ya berulang-ulang saja. Karena satu wajib pajak itu bisa dilakukan pemeriksaan perkaranya lebih daripada puluhan perkara ya, atau belasan perkara, karena memang banyak turunannya. Contoh ya, perkara PPN saja dalam 1 tahun sudah 12 perkara, belum PPH badan, belum PPH 21, PPH 22, 23, 26 jika ada. Jadi memang sebenarnya semua perkara itu kan diajukan oleh satu pemohon atau penggugat, yaitu satu wajib pajak ya, bahwa kemudian perkaranya menjadi banyak karena memang turunannya. Nah, dengan demikian sebenarnya perkara pajak itu tidak juga terlalu sulit seperti yang dikatakan oleh Hakim L.Y. Harisjadfianto. Apalagi beliau mengatakan beliau bisa menyelesaikan perkara untuk perkara PPH badan 7 hari, perkara PPN 2 jam, dan perkara turunan PPH badan yang kompleks hanya 10 hari. Jadi menurut kami urgensinya juga tidak terlalu tinggi kalau dikaitkan dengan kemampuan Hakim Agung yang ada sekarang untuk menyelesaikan perkara seperti yang disampaikan oleh Hakim L.Y. Harisjadfianto. Kami lanjutkan. Wong DPR aja tidak boleh ada diskresi untuk mengabaikan undang-undang. Kemarin DPR heboh karena diskresi mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Masa yang ini boleh diskresi? Apa bisa? Rekan-rekan, beliau ingin mengatakan bahwa kemarin setelah ada putusan MK, kemudian DPR ingin melakukan sesuatu berdasarkan diskresinya sendiri. Namun kemudian hal tersebut didemo oleh publik dan kemudian disampaikan juga oleh beliau bahwa hal itu akhirnya tidak dilaksanakan oleh DPR. Nah, bagaimana dengan KY? Apakah kemudian KY perlu didemo dulu supaya kemudian mau melaksanakan perintah daripada undang-undang? Sehingga dengan demikian menurut Beni Kaharman, hal itu seharusnya tidak dilakukan. Jadi diskresi itu bukan alasan, apalagi alasannya stagnasi pemerintahan. Karena bagaimanapun pemerintahan akan tetap berjalan, MA akan tetap menjalankan tugasnya meskipun dengan Hakim Agung khusus pajak yang ada sekarang. Kami lanjutkan. Nah, pertanyaan saya, apakah itu betul? Pansel mengesampingkan persyaratan itu, karena persyaratan itu tidak diatur di dalam
peraturan pelaksanaan atau tata cara melakukan seleksi, tetapi itu dituangkan dalam undang-undang. Rekan-rekan, beliau kembali menanyakan apakah itu betul. Tentu jawabannya betul ya. Ada 2 calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak yang berasal dari Hakim Pengadilan Pajak, yaitu Hakim LG Harisy Advianto yang baru punya pengalaman jam terbang 8 tahun, dan Hakim Aktif Pengadilan Pajak Tri Hidayat Wahyudi yang baru punya pengalaman jam terbang 14 tahun. Dan itu memang faktanya. Ini sudah disampaikan juga oleh Komisi Yudisial. Bahkan kalau rekan-rekan menonton wawancara terbuka atau interview terbuka Komisi Yudisial, sudah sangat jelas 2 calon hakim agung ini yang berasal dari pengadilan pajak yang notabene jam terbangnya masih kurang dari 20 tahun. Kami lanjutkan. Pertanyaan, apakah panitia seleksi boleh mengesampingkan undang-undang? Kami berpandangan tidak bisa. Oleh sebab itu, kami mengusulkan untuk dikembalikan ke Komisi Yudisial untuk diklarifikasi soal ini. Dan untuk adilnya, saya usul pimpinan supaya semua proses ini kita tunda dan kita kembalikan dulu ke Komisi Yudisial supaya dicek lagi. Apalagi suasana transisi begini ya tidak elok kalau kita seperti nanti kita dipaksa atau memaksakan diri untuk meloloskan ini. DPR ini sedang disoroti. Rekan-rekan, beliau mengatakan bahwa Komisi 3 DPR RI tidak ingin merasa dipaksa dan memaksakan diri. Dan kami sependapat dengan itu. Karena apa? Karena memilih wakil Tuhan di muka bumi itu bukan perkara yang sederhana. Karena ketika nantinya calon hakim agung ini menjadi hakim agung di Mahkamah Agung, beliau akan berkarir dengan jangka waktu yang cukup lama sampai usia 70 tahun. Bayangkan kalau kemudian orang yang dipilih itu adalah orang yang salah, maka kemudian bisa dipastikan bahwa keadilan itu tidak tercipta. Sehingga dengan demikian akan muncul persoalan-persoalan baru di masyarakat yang mempertanyakan eksistensi dunia peradilan, yang tidak memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan. Kami lanjutkan. Kita bikin salah sedikit ya kita bisa di demo besok-besok ini. Itu pimpinan usul saya. Terima kasih banyak. Rekan-rekan, fraksi Demokrat menyarankan agar proses uji kelayakan fit and proper test ini ditunda dan kemudian seluruh berkas calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak dikembalikan kepada Komisi Yudisial. Kami lanjutkan. Terakhir, Pak Hinca ingin menyampaikan pendapat. Tadi dari fraksi Partai Demokrat sudah disampaikan sahabat saya Beni Kaharman. Tentu tadi sudah disampaikan teman-teman, saya sebenarnya sudah nggak sabar nih untuk mengikuti fit and proper test ini. Dokumennya lengkap, apalagi sudah sampai di sini Ibu Dr. Diana Malemita Ginting, AKSH, MSI, dan MH untuk khusus pajak. Sudah cukup mempersiapkan diri untuk proses ini berjalan. Namun demikian untuk ini dengan minta maaf juga ke Ibu Diana dan seluruh teman-teman yang sudah diujikan ke sini, apa yang disampaikan oleh teman-teman semua tadi harus kita luruskan dulu prosesnya supaya jangan sia-sia nanti kerja kita ini. Karena itu pimpinan, apa yang sudah disampaikan dari Bang Beni Kaharman juga adalah suara kami dari fraksi Partai Demokrat. Kita luruskan dulu nih ke KY yang memproses ini yang menurut kita tadi ada temuan yang disampaikan pimpinan tadi. Tetap dengan menghormati para calon-calon yang sudah dikirimkan ke kita. Terima kasih pimpinan. Rekan-rekan, kembali lagi fraksi Demokrat menegaskan agar proses uji kelayakan atau fit and proper test ini ditunda dan dikembalikan kepada KY. Namun demikian, beliau juga ingin mengucapkan terima kasih kepada calon hakim agung Dr. Diana Malemita Ginting yang sudah hadir, dan sepertinya beliau ini sangat yakin sekali bahwa beliau ini akan lulus menjadi hakim agung Kamar Tun khusus pajak. Namun demikian, prosesnya harus tertunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Namun menurut kami
kami, rekan-rekan, kami berpendapat bahwa KY tidak akan tinggal diam. KY akan terus melakukan komunikasi, akan terus bersurat, dan tentunya KY akan melakukan upaya-upaya yang dimungkinkan sepanjang itu tidak melanggar koridor hukum. Dan menurut kami, KY akan tetap tanda petik mengajukan atau sedikit mendesak kepada Komisi 3 DPR RI untuk tetap menerima 3 calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak. Seperti yang disampaikan dalam pers conference Komisi Yudisial sebelumnya, bahwa KY sudah mengeluarkan anggaran yang cukup besar dan proses seleksi yang cukup panjang, sehingga KY berpendapat sudah seharusnya apa yang diusulkan KY itu harus diterima oleh Komisi 3 DPR RI, sehingga dengan demikian kondite atau kinerja KY di mata Mahkamah Agung semakin baik karena mampu merekrut dan mengusulkan calon hakim agung kepada Komisi 3 DPR RI. Jadi menurut kami tentunya semuanya dikembalikan kepada Komisi 3 DPR RI, apakah kemudian Komisi 3 itu bisa menerima desakan dari KY atau sebaliknya KY akan melakukan upaya lain yang mungkin akan mengusulkan nama-nama lain. Kita akan lihat saja pada tahapan berikutnya. Kami lanjutkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi kita sudah mendengar pendapat kawan-kawan dari 6 fraksi. Jadi dengan berat hati rapat uji kelayakan 12 calon hakim agung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, itu tanggapan yang bisa kami sampaikan terhadap rapat Komisi 3 DPR RI dengan agenda uji kelayakan atau fit and proper test berkaitan dengan 3 calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam rangka memenuhi permintaan Mahkamah Agung. Apabila rekan-rekan ingin mengetahui profil-profil para calon hakim agung, khususnya yang berasal dari pengadilan pajak, rekan-rekan bisa berkonsultasi kepada kami, atau apabila rekan-rekan mempunyai informasi lain yang bisa disampaikan berkaitan dengan 3 calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak, bisa rekan-rekan sampaikan secara langsung kepada Komisi Yudisial atau kepada Komisi 3 DPR RI, atau boleh sampaikan kepada kami P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia, supaya kami bantu sampaikan kepada Komisi 3 DPR RI. Apabila rekan-rekan berpendapat bahwa video ini bermanfaat bagi rekan-rekan, silakan like, share, and subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan video-video lain yang bermanfaat sehubungan dengan penegakan hukum, khususnya hukum pajak, dalam proses transparansi dan keterbukaan dalam rangka mencari keadilan di bidang perpajakan. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Terima kasih. Selamat sore.